Hati-hati, pasti akan saya gigit orang itu. Jangan menghalang. Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya. Penghina lagu Indonesia Raya, akun Noaimi 9 memohon perlindungan hukum dari pemerintah Bahrain setelah Indonesia tempuh jalur hukum internasional. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tenang aja, itu semua nggak akan mengurangi tingkat kecantikan atau kegantengan kalian. Dan yang pasti, semuanya gratis. Let's soar to new heights. Dalam sebuah kasus yang menyulut kemarahan publik Indonesia, akun media sosial bernama Noaimi Mem menjadi pusat kontroversi internasional setelah aksinya yang menghina lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Peristiwa ini bermula ketika akun tersebut mengunggah sebuah video yang diproduksi dengan niat memprovokasi, tepat pada saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara tim nasional Tiongkok melawan Indonesia. Video tersebut tidak hanya mengundang kemarahan dari netizen Indonesia, tetapi juga membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah tegas melalui jalur hukum internasional. Kini, ketakutan yang mendera pemilik akun Noaimi 9 membuatnya memohon perlindungan hukum kepada pemerintah Bahrain, negara asalnya. Kronologi insiden. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung antara Tiongkok dan Indonesia, Indonesia tengah mengalami kekalahan dengan skor sementara 2-0. Situasi ini dimanfaatkan oleh akun Noaimi 9 untuk membuat video provokatif. Dalam video tersebut, akun ini menampilkan potongan gambar yang telah diedit dengan kasar, di mana wajah beberapa digantikan dengan gambar-gambar yang mengarah pada penghinaan. Tak hanya itu, video tersebut juga dilengkapi dengan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai latar musik. Parahnya, lagu kebangsaan yang dianggap sakral oleh seluruh rakyat Indonesia itu diputar dengan maksud melecehkan, memancing kemarahan dari seluruh penjuru tanah air. Reaksi publik Indonesia. Video tersebut segera viral di berbagai platform media sosial, memicu kemarahan besar di kalangan masyarakat Indonesia. Lagu Indonesia Raya, yang merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan negara, dianggap telah dilecehkan secara terang-terangan. Rakyat Indonesia menuntut tindakan tegas terhadap pelaku yang telah mencoreng simbol kenegaraan tersebut. Kemarahan publik ini tidak hanya terbatas pada netizen biasa. Sejumlah tokoh nasional, politisi, hingga selebritas Indonesia turut menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan Noaimi 9. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas melalui jalur diplomasi dan hukum internasional guna memastikan bahwa penghinaan ini tidak dibiarkan tanpa hukuman. Pemerintah Indonesia tempuh jalur hukum internasional. Menanggapi tekanan publik yang semakin membesar, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Melalui Kementerian Luar Negeri dan kerjasama dengan lembaga hukum internasional, Indonesia mulai memproses tuntutan hukum terhadap akun Noaimi 9. Proses ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pakar hukum internasional untuk memastikan bahwa kasus penghinaan terhadap simbol negara ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan internasional. Kami tidak akan membiarkan tindakan seperti ini berlalu tanpa hukuman, kata seorang pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri. Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi simbol-simbol kenegaraan, termasuk lagu kebangsaan, dari segala bentuk penghinaan, baik di dalam maupun luar negeri. Kami akan menempuh jalur hukum internasional untuk mengejar pertanggungjawaban atas perbuatan yang sangat tidak terpuji ini. Ketakutan Noaimi 9 dan permohonan perlindungan hukum ke Bahrain. Sadar bahwa tindakan yang ia lakukan telah menimbulkan konsekuensi serius, pemilik akun Noaimi 9 kini dilaporkan mengalami ketakutan yang mendalam. Terdesak oleh berbagai ancaman hukum yang mungkin ia hadapi, Noaimi 9, yang diketahui berasal dari Bahrain, segera mengambil langkah untuk meminta perlindungan hukum dari pemerintah negaranya. Permohonan ini dilayangkan dengan harapan pemerintah Bahrain dapat melindunginya dari kemungkinan ekstradisi atau proses hukum di luar negeri, terutama dari Indonesia. Menurut laporan yang beredar, Noaimi 9 merasa bahwa dirinya kini berada dalam bahaya besar setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur hukum internasional. Dengan adanya ancaman ini, ia segera mengajukan permohonan kepada otoritas Bahrain untuk mendapatkan perlindungan hukum, sembari berharap bahwa kasus ini tidak akan meluas menjadi perselisihan antar negara.
Namun, permintaan perlindungan hukum ini justru memperburuk situasi. Banyak pihak menilai bahwa dengan memohon perlindungan, Noaimi Smian telah mengakui bahwa tindakannya adalah kesalahan besar dan ia tengah mencari cara untuk menghindari pertanggungjawaban. Di sisi lain, pemerintah Bahrain sendiri hingga saat ini belum memberikan komentar resmi mengenai permohonan tersebut. Meski beberapa sumber di media lokal mengindikasikan bahwa permintaan itu sedang dalam pertimbangan. Reaksi internasional dan ketegangan diplomatik. Insiden ini tidak hanya memicu kemarahan di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan penghinaan terhadap lagu kebangsaan Indonesia. Sebagai sesama anggota ASEAN, negara-negara tetangga Indonesia menyatakan solidaritas mereka dan mendukung upaya Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kasus ini. Di sisi lain, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bahrain kini berada di bawah tekanan. Jika kasus ini terus berkembang dan Noaimi Smian tidak dihukum atas tindakannya, ada kemungkinan besar bahwa ketegangan diplomatik antara kedua negara akan semakin memanas. Banyak pihak berharap bahwa Bahrain akan mengambil sikap yang kooperatif dengan menghormati proses hukum yang sedang ditempuh oleh Indonesia. Konsekuensi Noaimi Smian. Jika permintaan perlindungan hukum Noaimi Smian ditolak oleh pemerintah Bahrain, ia bisa menghadapi sejumlah konsekuensi serius. Mengingat bahwa penghinaan terhadap simbol kenegaraan, terutama lagu kebangsaan, dianggap sebagai pelanggaran serius dalam banyak yurisdiksi internasional, Noaimi Smian dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Selain itu, Indonesia juga dapat menekan Bahrain melalui jalur diplomatik untuk mengekstradisi Noaimi Smian agar ia dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Skenario ini tentu akan membuat situasi semakin sulit bagi Noaimi Smian yang kini tengah berada dalam pelarian dan ketakutan. Kasus penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya oleh akun adalah sebuah pengingat bahwa dalam era digital ini, tindakan yang dilakukan di dunia maya dapat berujung pada konsekuensi nyata di dunia nyata. Dengan langkah tegas yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk menempuh jalur hukum internasional, kasus ini menjadi salah satu contoh penting bahwa simbol kenegaraan harus dilindungi dan dihormati, apapun situasinya. Kini, nasib Noaimi Smian berada di tangan pemerintah Bahrain, dan dunia tengah menunggu bagaimana negara tersebut akan menangani permohonan perlindungan hukum dari warganya. Di sisi lain, rakyat Indonesia berharap bahwa keadilan akan ditegakkan dan bahwa penghinaan terhadap lagu kebangsaan mereka tidak akan dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Jalan-jalan ke Kota Tua, mampir sebentar beli sepatu. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, biar makin semangat buat konten baru.